What's up guys, welcome back to my YouTube channel again and again. Balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Ya, di video kali ini gue akan ngebahas iOS 16 Beta 5. iOS 16 Beta 5 ini resmi dirilis malam atau tepatnya dini hari tadi ya. Ada lagi fitur barunya. Kira-kira fitur barunya apa aja? Simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out guys. Begini banget nih Dilan KW wallpapernya. Ya, tepatnya semalam atau dini hari tadi Apple resmi merilis iOS 16 Beta 5. Dan di sini gue udah menggunakan iPhone 13 Pro udah gue jadikan Beta 5, dan iPhone XR gue juga sudah iOS 16 Beta 5, dan iPad 9 gue juga sudah iOS 16 Beta 5. Kenapa akhirnya 13 Pro gue jadikan Beta 5? Nanti kita akan bahas ya. Sebelumnya gue mau ngasih tahu juga, tidak hanya iOS 16 Beta 5 aja yang dirilis, tetapi adanya iPad OS 16 Beta 5, watchOS 9 Beta 5, HomePod OS 16 Beta 5, tvOS 16 Beta 5, dan macOS 13 Ventura Beta 5. Jadi itu adalah jajaran sistem beta yang dirilis oleh Apple semalam atau tepatnya dini hari tadi. Seperti itu. Langsung kita ke topik awal, yaitu ini adalah pembicaraan yang langsung harus kita bahas. Akhirnya setelah terakhir 2017 sejak iPhone X dirilis, sejak iPhone Face ID itu ada, sebenarnya baterai percentage itu tidak ada cuy. Dihilangkan sama Apple untuk iPhone-iPhone yang ber-Face ID. Pada akhirnya di iOS 16 Beta 5 ini dirilis kembali, tetapi ya mungkin karena ini masih beta, ada beberapa device yang tidak ada. Itu kenapa iPhone 13 Pro gue install iOS 16 Beta 5 seperti itu. Ya, kalian bisa lihat di sini ada yang berbeda ya. Kalian bisa lihat ya, percentage-nya ada. Jadi kalau kalian pergi ke setting lalu ke baterai di sini. Nah, di sini sudah ada baterai percentage. Kalian bisa enable, kalian bisa disable kayak gini ya. Disable, enable. Nah, dia akan muncul percentage baterainya seperti ini. Sedikit berbeda animasinya daripada sebelumnya ya. Dia jadinya mungkin ini kayak kalau teman-teman yang suka jailbreak pasti tahu nih, desain Twix baterai kayak gini ada di jailbreak sebenarnya. Ya, ini akhirnya ada lagi, tetapi gue juga bingung kenapa Apple tidak ada di iPhone XR atau mentiadakan di iPhone XR. Menurut gue kayaknya mungkin belum aja kali ya, karena mungkin masih bug ya. Di iPhone XR tidak ada sama sekali. Kita cek ke bagian baterai. Nah, kosong, nihil. Ternyata memang setelah gue amati dan gue telah lebih jauh, bukan hanya di iPhone XR aja, tidak adanya di iPhone XR, iPhone 11, 12 mini, dan 13 mini. Jadi untuk seri-seri yang mungkin lebih besar desainnya kayak 13 Pro, 12, 13, 11 Pro itu ada ya. Atau mungkin memang ini bisa jadi karena bug aja, karena kalau kita amati iPhone XR pun sempat iPhone XR itu tidak adanya wallpaper astronomi. Jadi buat teman-teman yang sadar, di iPhone XR awalnya tuh nggak ada wallpaper astronomi seperti ini, tapi pada akhirnya ada wallpaper astronomi gitu loh. Jadi gua rasa ini bukan karena memang nggak kebagian, tapi mungkin memang karena mungkin masih bug aja, karena ini masih iOS beta. Karena memang sangat ngebantu banget ya baterai percentage ini. Gua aja seneng banget pada saat ada di 13 Pro kayak gini, jadinya lebih keren banget, lebih bagus desainnya kayak gitu. Tadinya gue mau cobanya di 12 mini ini, tapi ternyata 12 mini juga tidak kebagian. Jadi ya udah gue terpaksa untuk gue install iOS 16 beta ini, Beta 5, 13 Pro gue ini kayak gitu. Tapi tetap di video ini kita akan menggunakan XR untuk sebagai performance dan acuan lainnya. Sisanya sama kok, memang yang tidak ada ini terkait baterai percentage. Memang ya setelah 5 tahun terakhir 2017, 18, 19, 20, 21, 22 bener banget baterai percentage hadir kembali di iOS atau di iPhone. Sejauh ini selama 5 tahun terakhir iPhone yang ber-Face ID itu tidak ada baterai percentage-nya. Jadi kalau lu mau tahu baterai percentage, lu harus buka control center seperti ini, baru lu kelihatan baterai percentage-nya kayak gitu. Jadi contoh aja seperti ini, meskipun baterai percentage-nya udah berubah kayak gini, ketika kita buka control center desainnya seperti yang sebelumnya ya, kayak gitu. Dan buat teman-teman yang menggunakan device-device yang tidak kebagian baterai percentage, nggak apa-apa, sabar aja. Mungkin setelah ini akan ada baterai percentage-nya, mungkin di public betanya atau di beta selanjutnya, karena kita tahu ya, karena ini bisa jadi bug di iOS beta aja, mungkin kayak gitu. Ya, sekarang gue menggunakan XR aja ya biar gampang. Lalu selanjutnya adanya animasi pada play music. Jadi kalau misalkan lu lagi play music, di lock screen lu tuh ada animasi sedikit terkait audionya. Nih gue contohin ya, tapi volumenya gue kecilin. Nah, seperti ini kalian bisa lihat ya. Di sini nih ada audio atau animasi audio, gue melihatnya nih di bagian sini nih, kelihatan nggak ya? Harusnya sih kelihatan nih di bagian yang ini nih ada animasi audio. Jadi kalau kita tap atau nggak tap juga pun dia muncul di sini ya. Dan ininya juga lebih gede lagi nih daripada sebelumnya. Apa sih bilangnya, tracknya ya? Tracknya itu lebih gede
detail lagi. Tapi yang intinya ini di bagian lock screen ketika kita play music, ini tuh ada bagian kayak animasi audio gitu nih di sisi sininya nih. Harusnya sih kelihatan ya di teman-teman ya, harusnya ya. Kayak gitu di sisi sininya ada audio. Dan itu sama di semua device juga ada ketika gua di 13 Pro. Nah, di 13 Pro juga ada ya, hadir ya. Dia animasi audionya nih di sini nih, tuh ada, dan dia mengikuti irama musiknya juga animasinya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita giniin juga dia ada nih di sini nih kayak gini nih animasi audionya. Kelihatan lah ya, harusnya sih kelihatan sih ke teman-teman nih. Nih di sini kok animasi audionya nih. Di tap atau tidak di tap sama aja ada kayak gitu. Oke, ini siapa sih ini? Lalu selanjutnya pada bagian Apple Music, sebenarnya di bagian bawah ini ada detail baru, adanya lossless berbarengan dengan genre dan tahun musiknya kayak gitu. Jadi di bagian sini lebih detail nih, tulisan pop 2022 dan losslessnya. Karena sebelumnya nggak kayak gitu ya. Ini lebih detail, ada genre, ada tahun dan losslessnya, tipe lagunya kayak gitu. Dan selanjutnya sebenarnya ada perbaikan pada volume ya. Sebenarnya ini ada perbaikan pada volume nih, tombol volume ini nih, yang ini nih. Ini nih sempat bermasalah di beta 4 ya, dan di beta 5 ini sudah diperbaiki, aman. Buat teman-teman yang ngalamin, emang ini ya itu salah satu bugnya. Ya susah sih, namanya beta, kita harus lebih maklum. Namanya juga beta tuh pasti ada aja bugnya, ada aja. Kayak gitu. Lalu selanjutnya apabila kalian screenshot seperti ini, nah kalian tap. Nah setelah kalian tap dan di sini sekarang ada fungsi baru yaitu copy and delete. Jadi di sini adanya copy and delete nih. Kalau sebelumnya tuh nggak ada tulisan copy and delete, sekarang ada. Jadi kalau kalian ingin copy screenshot tersebut, kalian copy dan langsung delete, dan kalian bisa paste langsung misalkan ke iMessage contohnya. Contoh seperti ini, gue paste dan dia akan langsung muncul gambarnya kayak gitu. Itu bertujuan biar mempermudah kalian sih intinya kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah pada show region di Siri. Jadi kita ke setting. Nah di bagian setting ini untuk menu Siri-nya di sini ada dua ya, Siri Suggestion dan Region. Kalau Suggestion itu kan fungsinya ketika kalian seperti ini kalian disable dia tidak ada ya. Tapi kalau kalian enable dia akan ada Suggestion-nya di sini kayak gitu. Dan itu sama dengan Siri Region. Jadi ketika kalian habis menggunakan Siri, dia akan ada Region-nya nantinya di sini biasanya. Nah kalau kalian tidak ingin ada, kalian bisa disable atau enable, itu suka-suka kalian. Tapi intinya sudah ada menu itu di bagian Siri, oke? Jadi buat teman-teman yang menggunakan iPhone dengan iOS 16 beta 5, kalian bisa menggunakan fitur tersebut, oke? Lalu selanjutnya apabila gue menggunakan Apple Watch gue untuk mencari iPhone gue, di sini gue menggunakan Find, di sini ya Find App-nya, Find My App lebih tepatnya, aplikasi Find My App di sini. Nah, apabila gue membunyikan apa ya, bunyikan sound ya, news, di sini ada sound barunya nih. Misalkan gue play sound, dia akan terhubung ke sini. Nah, ya ini new sound ya. Sebenarnya ini new sound, gua new sound datu, new sound. Ya itu adalah new sound pada saat kalian misalkan Find My App menggunakan Apple Watch, lalu kalian bunyikan soundnya ke iPhone kalian, itu adalah new soundnya. Sebenarnya gue nggak tahu persis sih sebelumnya bagaimana, tapi berdasarkan yang gue baca itu adalah new sound yang ada pada Find My App ketika kalian membunyikan sound dari Apple Watch kalian ke iPhone, seperti itu. Lalu pada saat kalian ingin ganti-ganti wallpaper di bagian setting sini, ke bagian wallpaper di sini sebenarnya udah diperbarui ya, karena sempat ada bug ya di masalah customize current wallpaper. Kadang di sini ada tulisannya nih di bagian sininya nih, misalkan customize atau customize current. Di sini biasanya ada tulisan add widget kayak gitu. Jadi tenang aja, di beta 5 sudah diperbaiki terkait bug tersebut. Oke. Lalu selanjutnya terkait control nearby device, itu ikonnya berubah ya. Sama-sama berubah, di iPhone XR berubah, di iPhone 13 Pro juga berubah. Kalian pergi ke accessibility, di sini control nearby device ini sudah berubah ikonnya ya. Harusnya nggak kayak gini ikonnya sebelumnya di beta 4 kayak gambar layar gitu, tapi sekarang sudah berubah seperti ini. Dan gua akan cocokkan dengan iPhone 13 Pro gua cek di sini. Misalkan accessibility, lalu di sini kalian bisa lihat control nearby device, ikonnya sama ya. Lalu selanjutnya pada bagian widget analog atau widget apa ya, dibilang widget clock ya. Jadi kalau kalian customize di sini dan kalian menggunakan widget clock di sini. Nah, di sini kan ada City Digital dan ada City Analog, dan City Analog ini sudah diperbaiki karena sempat bug ya, tidak berjalan sesuai rencananya, tapi ya pada akhirnya ini berjalan dan aman kayak gitu. Dan kita bisa ganti seperti ini, ngikutin apa namanya, daerah sekitar ya, kayak gini. Dan ini adalah City Analog, oke? Ya sebenarnya nggak penting-penting banget karena kan jamnya sama kayak gitu. Tapi gue informasin aja sih. Lalu selanjutnya adanya splash screen di beberapa aplikasi. Splash screen itu kayak semacam memberitahu ada fitur-fitur baru di aplikasi tersebut. Gue contohkan yang pertama adalah pada aplikasi foto. Ya, pada aplikasi foto adanya splash screen seperti ini, share library, combine foto dan video, copy and paste edit tadi udah gue kasih tahu terkait screenshot, dan merge duplicate itu sama aja kayak gitu. Lalu adanya pada maps juga ya. Ini ada maps terkait multi stop routing. Kalau misalkan untuk yang negara-negara US tuh ada landmark dan lainnya lengkap, kita nggak terlalu lengkap tapi nggak apa-apa.
kayak gitu. Lalu ada pula di aplikasi Find My App, di mana ada findable when power off ya, Find My Network for AirPods, refresh map, dan ini adalah splash screen yang ada pada aplikasi Find My App kayak gitu. Dan selanjutnya adanya splash screen pada aplikasi Home juga ya, terkait control your home, set it and forget it, set access kayak gitu. Jadi ini adalah splash screen di mana memberitahu fitur-fitur baru pada aplikasi tersebut kayak gitu. Ketika kita buka aplikasi, dia baru muncul kayak gitu. Ya, selanjutnya ini adalah catatan documentation terkait iOS 16 beta 5. Ini adalah apa ya dibilangnya ya, catatan perbaikan dan update yang ada pada iOS 16 beta 5. Ya, di sini ada overview, accessibility, core graphic, device discovery UI, emoji, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi, nggak mungkin gue sebutin satu-satu ya, panjang banget. Isinya perbaikan, fix tuh kan, perbaikan kan isinya kan, fix tuh, perbaikan intinya. Ini lebih kayak catatan perbaikannya aja kayak gitu. Namanya juga documentation seperti itu. Oke? Ya, kita bicara performance sekarang ya. Performance pada iPhone XR aman-aman aja sih. Cuman ya lu berharap banyak apa sih di beta ya, karena iOS beta memang kayak gitu ya. 13 Pro juga apalagi aman-aman aja, lancar banget untuk iOS beta. Cuma ya gimana ya, namanya juga iOS beta ya gitu. Jadi ya pasti ada kendala mah pasti gitu ya kan. Namanya juga menggunakan iOS versi beta ya memang ada resikonya seperti itu. By the way, nggak afdol kalau kita nggak tes benchmark sekalian, kita tes aja bareng-bareng 13 Pro dan XR gua, sama-sama gua tes menggunakan aplikasi Geekbench. Ya, di sini tangan kiri gua adalah iPhone 13 Pro, kita akan tes Geekbench-nya, dan di sini iPhone XR tes Geekbench-nya ya. Kita ke CPU lalu kita run benchmark-nya ya. Oke, sedang proses, kita tunggu aja ya. Ya, udah selesai tes benchmark-nya. Di sini terlihat jelas 13 Pro lebih unggul jauh banget ya. Untuk 13 Pro single score-nya 1727 dan multi score-nya 4727. Dan untuk iPhone XR single score-nya di 1100, multi core-nya 2633. Dan ini lebih unggul daripada beta 4. Kalau di beta 4 sebelumnya single score-nya 1086 aja. Lalu untuk multi core-nya 2423. Itu di iOS 16 beta 4. Dan di beta 5 ini jauh lebih unggul ya. Berarti secara performance, secara angka, XR di iOS 16 beta 5 lebih unggul daripada beta 4 seperti itu. Lalu sekarang kita bicara baterai aja langsung ya. Kita bicara baterai, ya sebenarnya gimana ya? Kalau iOS beta tuh baterai tuh masih dikatakan masih boros, masih nggak stabil. Ya lu bisa lihat sendiri di sini semalam tepatnya dini hari tadi jam 1 terakhir charger dan sudah gue menggunakan iOS 16 beta 5. Dan baterai health gue juga masih stabil 82% untuk iPhone XR. Tapi so far penggunaan konsumsi baterai masih aman-aman aja sampai saat ini 32%. Oke, begitu pula iPhone 13 Pro gue, dimana iPhone 13 Pro ini baru aja sih, baru. Di sini kita cek aja penggunaan baterai. Sebelumnya itu masih di 15.6 dan yang ini sudah di iOS 16 beta 5 ya. Kita cek baterai health, ya masih aman di 95%. Oke, kayak gitu. Jadi buat teman-teman untuk baterai di iOS beta memang kita nggak bisa apa ya, kita nggak bisa berharap banyak terkait baterai. Ya pasti begitu ya kan, namanya juga iOS beta, selalu ada kekurangan pastinya kayak gitu. Ya, gue rasa cukup ya video kali ini, udah gue kasih tahu fitur-fitur apa aja yang baru yang ada pada iOS 16 beta 5. Di sini gue sudah menggunakan 13 Pro gue dan iPhone XR gue, keduanya menggunakan iOS 16 beta 5. Dan ya, segitu aja mungkin video gue kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video, bye-bye.